Selamat datang semuanya ke vlog nomor 2. Dan kali ini gue mau beresin setup gue yang ada di studio rumah ya. Sekaligus kasih kalian tour juga ini ruangannya itu seperti apa. Sebelum itu, ngopi dulu. Oke, pengen cerita singkat dulu supaya kalian lebih mengerti ini tuh tempat apa ya. Ini adalah apartemen yang gua dan istri gua sewa selama setahun. Dan pas gua sewa itu udah fully furnished ya, jadi semua barang-barang itu udah ada. Termasuk kamar ini adalah kamar anak sebenarnya. Itu tuh udah ada kasur anak. Gua dari awal itu udah pengen bikin tempat ini sebagai kayak gaming room gitu. Dan sekaligus tempat gua rekaman kayak react setup lah. Awalnya sebelum kita pindahan ke tempat ini, orangnya bilang kalau ya bisa dipindahin kasurnya, kalau mau dikeluarin boleh. Jadinya gue gas, tapi ternyata ada miskomunikasi. Kasur yang dia maksud adalah kasurnya doang, sedangkan maksud gue itu adalah kasur dan sekaligus dipannya juga. Jadi pengen bikin ini bener-bener kosong gitu loh. Jadinya itu dipannya nggak bisa diapa-apain, mau nggak mau harus cari solusi baru. Setup baru. Tapi ada kasur yang harus dibongkar dulu. Akhirnya diputuskan untuk dibongkar sedikit dipannya. Dan abis itu diberdiriin nempel di tembok supaya nanti setup gua bisa masuk. Tapi ada nggak enaknya juga sih kayak gini ya, karena bentuk kamarnya yang kecil dan bentuknya juga aneh kayak segitiga gitu kan ya. Mau ditambah meja kayak gini itu jadi kerasa sempit banget. Apalagi karena sekarang mejanya gue nggak bisa dorong full sampai ke tembok sana. Tapi ya mau gimana, gue juga nggak bisa bongkar-bongkar lagi. Ini kan bukan rumah gue. Ini tembok mereka pakai wallpaper, gue juga nggak ada apa-apain ya. Dan ini juga ada paku di tembok, gue juga nggak mau ganggu. Gue lakuin sendiri pindahannya pelan-pelan, bawa laci satu-satu dari studio yang dulu sampai ke sini. Untungnya mejanya sih bantuin koko gue pindahannya, kalau nggak sih gue nggak kuat. Dan kasur yang di belakang itu untungnya juga bisa dititipin dulu di rumah cici gua. Nah, untuk setupnya sendiri sebenarnya ini masih sama persis sama yang di sebelumnya ya. Ini PC yang dulu, monitor yang dulu satu di sini, satu lagi di situ, speaker semua sama, hampir nggak ada barang baru sih ya. Gue juga pakai dua laci IKEA Alex Drawer ini untuk di kiri kanan sebagai kaki, dan daun mejanya itu juga masih yang sama, IKEA Carby, yang sebenarnya ini papan kayu untuk dapur. Gue masih simpen ya papan kayu ini karena gue pikir mungkin suatu saat kalau gue udah punya rumah gitu, gue bisa pakai lagi papannya pas gue lagi bikin dapur misalkan. Jadi ya gue simpen dulu. Dan kenapa gue pengen banget bikin setup gamingnya itu di rumah sini bukan di studio kemarin ya. Yang pertama, gue masih suka main game malam-malam bareng temen-temen gitu. Jadi kalau malam sih enaknya ya main di rumah gitu, dibanding gue harus ke studio cuman untuk main game doang. Yang kedua, ini juga untuk istri gue, Diana, supaya dia bisa main game juga karena kita sering main game bareng. Dikejar, Bes. Loh, kita lagi lomba. Hah? Kita lagi lomba sama dia. Ih, nggak mau. Dan yang ketiga, itu gue bakal spill di akhir video karena menurut gue ini adalah berita yang kalian bakal suka. Nah, oke, setelah pindahin semua setupnya ke sini, itu satu hal. Hal kedua, itu adalah cara bikin ruangan ini soundproof. Pertama-tama gue coba beli busa-busa foam gini yang murah-murah aja dulu. Fungsinya untuk gue taruh di celah-celah dipannya ini, karena banyak bagian yang bolong-bolong ya. Gue pikirnya sih supaya suaranya kayak nggak mantul-mantul gitu ya. Jujur aja gue nggak tahu ini berfungsi atau enggak, tapi ya gue taruh aja. Kalau yang udah jelas berfungsi itu adalah sound panel yang satu ini. Tes. Hello. Gue pesen warna putih. Ini entah warna apa, kayak agak biru-biru gitu. God damn it. Ini gue beli 5 totalnya, ada 2 yang gede nih, gue taruh di lantai, dan ada 3 yang kecil, gue taruh di atas dipan. Tes. Harusnya sih udah oke ya suaranya, nggak bergema lagi. Ini produknya sih kualitasnya bagus gitu, cuman warnanya aja yang agak sedikit off ya. Ini warna terputih yang mereka punya, dan sebenarnya sih di depan mata mereka agak sedikit biru gitu. Tapi kalau hilangin gema sih
ya berfungsi lah. Kalau lampu sih ini agak sedikit harsh sih gue rasa ya, kayak masih kayak lampu spotlight gitu loh, bukan lampu softbox. Atau mungkin gue taruh situ ya. Ya, kayak better di sana sih, lebih kayak seimbang aja. Tapi sekarang dengan semua ini suaranya udah nggak bergema lagi, gue udah bisa rekaman React setup akhirnya ya. Jadi ya harusnya sih bakal seru. Oke, sekarang coba kita benerin kabel-kabelnya dulu karena ini masih berantakan semuanya. Maaf ya, kondisi lightingnya jelek. Gue cuma punya satu ini doang, jadi ya cuman apa adanya aja. Tapi ayo kita coba beresin dulu kabelnya dengan menggunakan sarung ini ya. Ini juga sarung yang gue udah pakai dari studio dulu. Seperti yang gue bilang, semua barang di sini tuh adalah barang-barang yang gue udah punya, jadi enak nggak perlu beli-beli lagi. Let's go! Alright, bukan yang terbaik tapi gak apa-apa karena dalam setahun gue juga bakal bongkar ini lagi. Nah, jadi seperti inilah setupnya, masih sama persis sebenarnya dengan yang dulu ya. PC di sebelah sini, 2 monitor, satu ini monitor dari Xiaomi yang mini LED, satu lagi ini monitor AOC yang gua punya udah lama banget. Untuk peripheralnya ini ada Mayenke 80X ya, yang gua suka banget untuk keyboard pre-built. Dan kalian juga semua tahu kalau Mayenke memang sponsor untuk channel gua ini. Di sini gua ada pakai mousepad Cordura terbaru dari mereka. Nah, ini biasanya deskmat yang gua pakai di setup ini ya. Ini deskmat yang sama juga Mayenke Cordura tapi versi yang besar aja. Lihat ini udah sampai dekil banget. Dan sekarang gua lagi cobain yang versi kecilnya untuk kalian-kalian yang mungkin cuman pakai di bagian mouse aja. Bahannya ini enak banget untuk main game, sangat-sangat halus tapi nggak terlalu licin juga. Menurut gue paling enak kalau kita pakai Fit PTFE yang standar aja, nggak usah pakai yang glass skate gitu. Menurut gue sih itu bakal kelicinan. Ini udah perfect banget. Bahannya ini tebel, bawahnya itu rubber anti-slip. Pokoknya nyaman banget. Tapi pastinya kalau kalian nggak suka sama yang kecil kayak gini, bisa juga beli yang gede. Tinggal ikutin preferensi kalian masing-masing aja. Jadi untuk kalian-kalian para gamers yang tertarik sama mousepad baru dan enak banget, boleh banget cek Mayenke mousepad Cordura. Gue udah kasih linknya di bawah. Oke, untuk mouse-nya ini mouse favorit gue sih sejauh ini Fantech Helios Pro S. Kalau nggak salah yang gue pakai. Gue udah pakai ini terus semenjak dari awal gue review ya, dan gue sama sekali nggak ada komplain. Coatingnya enak banget menurut gue, trackingnya juga nggak pernah ngaco sama sekali. Ini dongle-nya yang gede ini bisa 8K ya, tapi gue selalu set di 1000 aja karena gue pengen baterainya lebih tahan lama. Jadi ya itulah mouse gue. Untuk microphone di sini juga gue masih pakai yang sama dari dulu ya. Ini tuh apa ya namanya? Kalau nggak salah namanya Trident deh. Gue sih nggak terlalu inget ya ini model yang mana. Ini versi pertama banget yang keluar gitu. Bahkan gue inget tulisan brandnya itu gue udah kopek-kopek supaya hilang. Jadi ini kelihatan kayak nggak ada merek gitu. Menurut gue lebih keren aja. Tapi ya nggak ada masalah sama sekali. Gue cuma pakai untuk Discord aja dan beberapa voice over. Dan ini di tangan yang namanya Tron Max. Gue juga udah pakai ini lama banget. Nah, untuk speakernya gue udah upgrade ke Audio Engine 2 Plus. Tapi ini sebenarnya speaker dari setup gue yang sebelumnya juga ya. Dulu gue pakai Edifier, sekarang gue ganti yang ini. Dan gue udah taruh speakernya ini di speaker stand gitu supaya dia ngarah ke gue ya. Jadi gue yakin Bapak Fenana Gunsan pasti bangga sama gue. Seterusnya di sini gue ada jam ya, supaya gue lebih inget lah ya jam berapa pas gue main game. Ini dari Alex Maker, keren banget. Untuk kabelnya ini gue juga dapet dari Mayenke, cakep banget ya untuk hias-hias keyboard kalian. Dan di sebelah kirinya lagi ini ada Stream Deck yang dulu gue sering pakai, terus gue nggak pernah pakai lagi, tapi sekarang gue mau pakai lagi. Nah, itu adalah alasan ketiga kenapa gue pindahin setupnya ke sini, karena gue pengen mulai live streaming lagi, terutama live streaming React setup. Ini sesuatu yang kalian udah minta terus ya, bang, kenapa nggak live streaming aja bang? Dan gue bakal coba. Kita coba aja dulu ya. Kalau berhasil ya kita terusin, mungkin seminggu sekali kayak gitu. Dan ya jujur gue juga lumayan gak sabar untuk coba live streaming lagi ya. Itu hal yang gue pernah cobain dulu, tapi
ya gua nggak terusin. Oke, coba tulis di komentar di bawah apakah kalian suka dengan ide ini. Oke, setelah Stream Deck di sini gua ada small rig gitu. Ini tempat gua taruh kamera kalau misalkan gua mau react setup ya. Terus di bagian atas di sini ada lampu, satu-satunya lampu yang gua punya ya. Ini juga gua beli bener-bener khusus di kamar ini aja. Ini lampu kecil dari Ulanzi yang nggak terlalu mahal-mahal banget sih. Terus gua beli terpisah juga, dia punya lantern bulb ini ya. Gua udah beli juga yang ini kayak versi softboxnya gitu. Tapi gue rasa ini agak sedikit terlalu harsh aja ya hasilnya, jadi gue kurang suka. Lebih enak pakai yang lantern ini. Terakhir di sebelah sini cuman kayak tripod, terus kayak ekstra untuk lampunya juga ini, tasnya juga lah. Ini gue nggak disponsor ya sama Ulanzi ya, ini gue beli semuanya sendiri. Dan harganya juga lumayan terjangkau, jadi gue sih rekomen aja, barangnya juga lumayan. Kalau mau lihat dari belakang sih, ini semua masih sama. Ini stand yang dari dulu gue udah pakai, itu juga semuanya ini dari merek Seat Stand. Di sini ada baterai dummy untuk kamera gue supaya bisa colok biar gak mati-mati. Dan ya itu aja sih overall, kayak gini doang setupnya dari jauh. Tuh bisa dilihat kalau bentuk kamarnya itu memang agak sedikit aneh ya. Ini ada lampu kecil yang sebenarnya gue pakai untuk lampu tidur dan juga lampu pas main game ya supaya lebih terang aja. Ini dari Illum, cakep banget, gue suka. Kelupaan, ini kursi gue Strum Suarez yang gue juga pakai dari dulu di studio sana ya, gue bawa ke sini. Sangat nyaman, gue sih nggak ada komplain, nggak perlu beli baru ya. Oke, jadi kayak gitulah setup gue di ruangan yang baru ini. Setup yang sederhana aja, tapi menurut gue sih udah nyaman banget. Dan ngomong-ngomong, kalau kamarnya lagi nggak dipakai, gue nggak main gitu, komputernya mati, ada ini di dalam. Karena sesimpel gue udah berumah tangga di sini, jadi ya harus ada kayak ginian. Jadi sebenarnya seperti inilah yang sebenarnya ya setup di sini. Ada baju di belakang, kalau mau main baru ini dikeluarin keluar gitu. Jadi sebenarnya shot yang tadi itu bisa dibilang bohong, seperti inilah yang benar. Oke, jadi kayak gitu aja sebuah vlog / studio tour mini ini ya. Jangan lupa kasih tau gue apakah kalian tertarik dengan live streaming react setup kayak gitu. Dan yang terakhir jangan lupa juga ada Desmet Ocha XT kalau kalian pengen support gue lebih lagi. Linknya udah ada di bawah. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye-bye.